dalam kaitan fotosintesis ini maka ada dua tipe daun pada tanaman. Ya, ada daun saus dan daun sing. Daun saus itu apa? Daun yang aktif melaksanakan proses fotosintesis, yaitu daun-daun yang cukup terkena sinar matahari. Ya, dan ini daun yang aktif berkontribusi terhadap produksi tanaman. Daun yang tipe yang kedua adalah daun yang namanya daun sing. Daun sing itu ada daun yang tidak aktif melakukan fotosintesis, yang biasanya adalah daun-daun yang tidak sehat atau daun-daun yang terlindung atau tidak terkena cahaya matahari cukup. Nah, dalam hal ini daun sing ini tidak bermanfaat, bahkan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman, karena daun sing ini sifatnya seperti parasit. Ya, untuk mempertahankan dia tetap tumbuh, tetap hidup dan sebagainya, dia menggunakan energi atau makanan yang dihasilkan dari daun-daun saus. Oleh karena itu, agar produksi tanaman kita efektif, ya, baik dan lain sebagainya, maka kita harus mengatur ini, ya, daun sing and daun saus. Ada dua cara biasanya dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengatur jarak tanam, dan yang kedua adalah mengatur keterhubungan atau terpaan daripada cahaya terhadap daun itu sendiri, yang kita sebut dengan pemangkasan, ya, pemangkasan baik cabang, ranting maupun pemangkasan daun, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan ya bagaimana kita melakukan pemangkasan daun, kemudian ranting dan lain sebagainya tadi dalam upaya mengoptimalkan daun-daun yang saus dan mengurangi daun-daun yang sing, ya. Nah, ini terutama menjadi lebih penting ya pada saat kita memanfaatkan pekarangan yang biasanya memang merupakan lahan yang sempit, ya, seperti itu. Jadi ini akan saya tunjukkan ya, terong ya yang saya tanam, ya. Nah, dalam proses seperti ini ya, karena kita melakukan pekarangan, saya biasanya memang memanfaatkan atau menggunakan pola jarak tanam yang relatif sempit, ya. Dengan demikian maka saya ingin memanfaatkan ruang vertikal jauh lebih optimal dibandingkan dengan ruang horizontal yang tersedia, karena begitu lahan kita sempit maka ruang horizontalnya biasanya terbatas. Nah, kita bisa lihat di sini ya posisi daun. Di daun yang saus adalah seperti ini. Ini adalah daun yang aktif ya, tumbuh ya seperti ini ya. Ya, terkena cahaya matahari cukup ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di beberapa bagian, di bagian bawah kita bisa lihat di sini misalnya ini adalah misalnya contohnya ini adalah daun yang sing ya. Artinya daun-daun yang tidak efektif ya. Demikian juga yang di bawah ini ya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tadi saya katakan jumlah daun saus dan mengurangi daun sing, maka kita bisa melakukan pemangkasan daun-daun seperti ini ya. Kita bisa melakukan pemangkasan, demikian juga ini kita bisa pangkas ya, sehingga nanti kita mengurangi daun sing dan meningkatkan jumlah daripada saus. Nah, pada saat pemangkasan kita harus pastikan bahwa alat yang kita gunakan itu adalah bersih ya, kemudian tajam, dan kita upayakan untuk memotong sedekat mungkin dengan pangkal batang ya, seperti itu. Ini kita lakukan sehingga tata demikian, sehingga nanti kita dapat susunan daun yang lebih produktif. Selain daun yang sing seperti tadi, kadang-kadang kita juga bisa menemukan banyak sekali calon-calon cabang yang tidak produktif ya, atau akan membebani, karena ini juga nanti akan menggunakan energi. Maka sebaiknya ini kita juga akan melakukan pemangkasan ya, seperti ini ya, yang kita lakukan ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan lebih banyak cabang dan daun yang lebih produktif. Sehingga kalau kita lihat di sini misalnya, kalau kita lihat tanaman yang saya tanam ini jauh lebih tinggi ya biasa ya, dibandingkan dengan tadi terong normal, karena memang jarak tanamnya yang saya gunakan rapat, sehingga nanti kita bisa lihat antar ruas itu lebih panjang ya. Tapi karena dia adalah pembuatan ruang vertikalnya menjadi lebih efektif, maka jumlah produksinya juga tidak jadi masalah. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berkebun, menghasilkan tanaman yang sehat untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sehat.